Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome to my channel. The Honorable Mem Irika Widyasanti as our lecturer of Building Maintenance course. Let me introduce myself. My name is Siti Afrili Zahra and my student ID number is 1506521024. On this occasion, I will present a little about the article entitled Smart Buildings Construction and Maintenance by Means of Internet of Things or IoT. I apologize to explaining this presentation in Indonesian only. Now, without any further ado, let me begin the presentation. Oke, saya izin melanjutkan presentasi menggunakan bahasa Indonesia. Jadi topik yang akan dibahas pada artikel ini adalah konstruksi dan juga pemeliharaan bangunan pintar dengan menggunakan Internet of Things atau IoT untuk meningkatkan kecerdasan dan juga fungsionalitas dari bangunannya. Lalu apa sih permasalahan daripada artikel tersebut? Jadi yang menjadi permasalahan dari artikel tersebut adalah lambatnya adopsi teknologi digital di dalam dunia industri konstruksi, baik pada proses konstruksinya maupun pada pemeliharaan bangunannya. Nah, pada proses konstruksi itu, hal itu ditandai dengan penggunaan peralatan lama yang sulit dan juga mahal untuk diperbarui, sehingga itu bisa merugikan secara finansial. Serta masih banyak juga pemimpin di dunia industri konstruksi itu yang memang kurang nyaman atau tidak terlalu suka dengan adanya adopsi teknologi digital di dalam industri konstruksi itu sendiri. Atau mungkin karena memang para pemimpin tersebut merupakan generasi terdahulu yang memang belum terbiasa. Nah, selain itu, pada aspek pemeliharaan bangunannya masih digunakan cara-cara konvensional seperti inspeksi manusia secara berkala, dokumentasi manual, pemeliharaan rutin jadwal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan waktu dan juga teknologi, diperlukannya sebuah inovasi baru untuk meningkatkan dan juga mengoptimalkan industri konstruksi saat ini. Lalu apa sih solusi dan juga penerapan digital yang dapat dilakukan? Berdasarkan artikel tersebut, pemeliharaan bangunan dapat dilakukan melalui penerapan Internet of Things atau IoT dengan memanfaatkan sensor pintar yang terhubung ke internet untuk memantau kondisi bangunan secara real time. Nah, ketika sensor mendeteksi adanya masalah, sistem IoT itu akan memberikan pemberitahuan kepada operator melalui aplikasi sehingga dapat dilakukan intervensi atau perbaikan secara langsung apabila diperlukan. Nah, selain itu, sistem IoT itu juga dapat memberikan rekomendasi perbaikannya. Nah, di sini pun ada bagian alir yang memberikan gambaran tentang bagaimana teknologi IoT itu dapat diterapkan dalam memantau, mengontrol, dan memelihara bangunan secara efisien dan juga cerdas. Nah, bagian alir ini terdiri dari tiga lapisan. Yang pertama itu perception layer, yang kedua itu network layer, dan yang ketiga itu adalah application layer. Nah, di lapisan pemahaman ini atau perception layer ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dari berbagai sensor dan perangkat yang terhubung ke sistem IoT dan nantinya akan dibawa ke lapisan yang kedua yaitu lapisan jaringan atau network layer. Di network layer ini mengatur komunikasi antar berbagai perangkat dan juga sensor yang terhubung ke sistem IoT. Sedangkan di lapisan yang ketiga yaitu lapisan aplikasi atau application layer merupakan tempat di mana data itu dikumpulkan dan diolah sehingga dapat ditampilkan apabila adanya sebuah permasalahan atau solusi yang dapat ditampilkan. Selanjutnya, untuk contoh aplikasi yang digunakan untuk menampilkan data dari sensor tersebut memang tidak dijelaskan secara rinci. Namun, saya mencoba literatur melalui sumber yang setipe dengan permasalahan yang dialami. Tampilan aplikasi tersebut kurang lebih seperti ini. Nah, aplikasi ini memang sudah terhubung melalui sensor yang dipasang pada gedung tersebut. Dan nantinya akan menampilkan gambar bangunan secara menyeluruh dengan tentunya menggunakan bantuan dari BIM. Nah, melalui aplikasi tersebut dapat dilihat kerusakan yang terjadi. Sebagai contoh, adanya kerusakan pada bagian atap, yakni pada genting. Nah, nanti di aplikasi itu akan menampilkan tipe elemen, gambar bagian yang rusak, penyebabnya, serta langkah perbaikannya. Sehingga melalui aplikasi tersebut tentunya akan mempermudah operator untuk mengetahui letak dan juga langkah rekomendasi perbaikan untuk segera dilakukan perbaikan secara langsung apabila diperlukan. Selanjutnya, apa sih solusi alternatif yang dapat ditawarkan? Solusi alternatif yang dapat dilakukan yakni memanfaatkan kombinasi pemantauan melalui sensor dan juga pengembangan aplikasi augmented reality atau AR yang nantinya dapat diakses melalui perangkat seluler atau perangkat khusus AR seperti kacamata pintar. Nah, aplikasi ini memadukan data digital dengan tampilan dunia nyata melalui layar perangkat. Aplikasi AR atau augmented reality ini memberikan visualisasi real-time dari data sensor dan informasi terkait lainnya secara langsung di atas bangunan yang sesuai dalam lingkungan fisiknya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari pengembangan aplikasi AR untuk kacamata pintar. Di sini ada seorang operator yang memang lagi meninjau sebuah bangunan. Di sini misalnya tanda kerusakan itu ditandai dengan
tanda warning atau tanda seru. Nah, misalnya tanda seru itu dipencet, diklik, terus nanti dia akan menampilkan apa nih data ataupun pemberitahuan yang akan ditampilkan melalui aplikasinya. Misalnya ada incorrect width atau misalnya ukurannya itu tidak sesuai, kan? Nanti misalnya diukur melalui kacamata tersebut, lalu apabila sudah dilakukan perbaikan, itu akan dimasukkan ke attachment untuk di-solve permasalahannya, dimasukkan di attach, terus nanti akan tampil tampilan bahwa memang sudah dilakukan perbaikan atau sudah dilakukan tindakan untuk mengatasi dari permasalahan tersebut. Nah, di sini juga terdapat keunggulan dari pengembangan aplikasi AR kacamata pintar tersebut, yakni dia dapat menampilkan notes atau catatan inspection, sudah dapat menampilkan design safety reports, dan juga dapat menampilkan contractor reviews-nya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu pengembangan aplikasi augmented reality di dalam pemeliharaan maupun perawatan bangunan. Nah, di sini saya menggunakan sumber dari YouTube yang berjudul Augmented Reality Solution for Construction Inspection. Okay, that's all from me. I'm sorry if there's a lot of mistakes. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.